kapal tali perawan. Hanya adalah perawan yang bisa menambah kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kamu masih tidak percaya dengan Pak Dirman? Tanya Adit saat mereka sudah berada di dalam kamar. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini, orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang luar biasa, jawab Arif. Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua untuk menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya, Adit tidak paham apa yang dikatakan Arif. Orang yang selalu mencoba untuk membela yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai, bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil contoh saja dari apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah hal yang harus segera diselesaikan. Begitu juga Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru, dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh lagi, jelas Arif. Adit melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah laki-laki itu pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Adit saat teringat dengan perkataan Arif. Tidakkah kau mau memberikan tamumu ini secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi secangkir minuman. Adit nyengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Sebentar, ucap Adit yang langsung keluar kamar. Jadi, bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Adit saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi. Saat itu, aku mengira bahwa ada sosok pengganggu, tapi aku sadar dia sedang mencoba untuk menolongmu, ucap Arif. Jangan tanya siapa, aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan, lanjut Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Adit begitu buntu hingga sampai sore menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedang Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Adit. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Adit sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumah. Pak Di dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Adit. Takut Adit mendapatkan teror kembali. Sudah jam 12. Kita setelah ini pergi ke sana ya. Jangan lupa kunci kamarmu, ucap Arif yang langsung nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagamu mirip maling, Rif, ucap Adit. Mereka saling tatap, kemudian terkekeh bersamaan. Rif, tanya Adit saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, kenapa, Dit?
Bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam seperti ini dan dia mencoba untuk membunuh kita berdua, Rif? Tanya Adit gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Adit. Bibirnya menyeringai sama seperti yang ia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita hajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Adit hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Adit dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa senter dan lampu petromak. Ayo cepat, ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun, jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Adit tahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Adit mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indera penciuman Adit sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. Tempat milik siapa ini, Pak? Tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. Milikku, jawab Pak Dirman singkat. Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini? Ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab, Pak Dirman malah melangkah mendekat dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. Ayo, ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Adit masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Adit melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin Adit. Di dalam situ hanya ada satu ruang yang tidak luas, tampak gelap. Ada beberapa barang yang Adit kira adalah almari kecil, sampai Adit melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks, dia langsung mundur selangkah. Ada seseorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. Siapa itu, Pak? Tanya Arif mengamati orang tersebut lekat-lekat. Adikku, Siti. Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam. Kebingungan. Siti, bukannya Siti sudah meninggal? Batin Adit menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak yang dia bawa. Adik, bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal? Tanya Adit menahan nafas. Untungnya aku dan kakekmu, ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif. Dia membantuku menyelamatkan Siti tepat pada waktunya. Kini di ruangan itu sudah nampak jelas, walaupun masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasuknya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, mereka akan langsung ramai-ramai membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Adit mengamati sekitarannya lagi. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indera penciumannya tiba-tiba saja seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Adit lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Adit memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. Jadi apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami? Tanya Arif
masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini, aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Adit jelas melihat sosok wanita yang ada di depannya. Adit memekik dengan keras. "Dit, kenapa?" tanya Arif kaget. Wanita itu, Rif. Wanita itu yang sering aku lihat," ucap Adit gemetaran sambil menunjuk ke arah Siti. "Tidak mungkin, jangan bercanda kamu, Dit," bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. "Serius kamu, Dit?" tanya Arif keheranan. "Lihatlah, gembok ini masih tertancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini," ujar Pak Dirman keheranan. Adit yang masih syok hanya diam mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. "Mulai pulang," bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Adit meremang dengan hebat. Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang sampai membuat rambut Adit berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya. Sesekali mengatakan, "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake." Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan. Sementara itu, mereka semua masih syok dengan kejadian yang barusan mereka alami. Srek. Spontan Adit dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang sedang berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju ke arah gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Adit menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong nengrum Mas." Tersentak, Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. "Siapa itu, Pak?" ucap Adit ketakutan. Namun sepertinya Adit sudah tahu siapa pemilik suara itu. Dan bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningrum walau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. "Biar!" Terlonjak, Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia mencari-cari sesuatu. "Dari mana ini, Pak?" ucap Arif sambil menunjukkan sebilah keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan. Bahkan seolah dia sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Kakekmu," ucapnya singkat. "Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat gila seperti ini ya," ujar Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak bisa mengatakan apa-apa. "Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan Siti agar tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu," ucap Arif. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake." Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan, ucap Siti terus-menerus mengatakan kalimat itu dan menembang. Entah ada dorongan yang muncul dari dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeretkan kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya di bawah Pak Dirman, batin Adit. Belum juga pikiran Adit utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman
Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Adit juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Adit pikir adalah bibirnya. Astagfirullah! Jerit Adit yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan Adit, laki-laki tua itu juga ikut memegangi Adit dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Adit lihat. Arif tentu, dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. Waduh nih wis siap, Joko nih wis dicepake. Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan. Ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong. Namun kini Adit melihat dengan jelas wajah dari wanita itu terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan. Baunya benar-benar membuat hidung Adit mati rasa. Mulih, bentaknya saat melihat Adit. Siti, ada apa? Ucap Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Bukan menjawab, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya, Arif malah meminta mereka untuk mengikuti wanita itu. Ayo, ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Rif, benar kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Adit lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal? Ucap Arif tak kalah lirihnya. Adit terkesiap. Benar juga. Siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan di mana tempat calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja meracau. Dia mematung memandang rumah ini. Apa yang akan kita lakukan, Liv? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita, ucap Adit panik. Sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Adit. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman, meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuatnya tarikan Arif, Adit sampai terjengkang ke belakang. Diam, ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalanan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Adit melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas. Hingga tidak tahu siapakah gerangan yang mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah entah milik siapa. Adit pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu, batin Adit. Siti bergerak, sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. Mulih, bentaknya, dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan memintanya untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti, ada orang lain di sana, ucap Arif. Tapi, kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar, dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk.
Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman, ucap Arif. Adit hanya mengangguk-ngangguk, menyetujui ucapan temannya itu. Dengan terpaksa, mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju ke rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif? Tanya Adit sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif. Mempelajari apa? Tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah paham kalau Adit menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. Itu tadi yang kamu lakukan di gubuk, jawab Adit langsung bergidik, mengingat sosok yang ada di belakang Siti. Oh, ya tiba-tiba saja bisa. Aku tak tahu, keturunan mungkin ya, ucap Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Adit yakin kalau temannya itu tidak sepenuhnya jujur. Kenapa memangnya? Tanya Arif yang mulai menghidupkan sebatang rokok. Ya tidak ada masalah, hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja sih, jawab Adit yang juga mengikuti teladan temannya. Pikiran itu bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Adit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara bisa dengan mudah menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan, jelas Arif. Adit melongo mendengar ucapan temannya. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Arif? Ucap Adit kebingungan. Ah, sudahlah, lupakan. Kujelaskan kau juga tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi, tukas Arif tajam. Inilah salah satu hal yang Adit suka dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif, tanya Adit. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah, jelas Arif. Pantas saja Adit tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jadi kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah yang tadi kita lihat. Benar, ucap Adit memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga, justru Sitilah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tadi, semua tidak masuk akal. Semua bisa saja menjadi mungkin kan? Ujar Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya, lanjut Arif. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum, mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalaman Adit dan Arif berdiskusi seru, berduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi, meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya, mereka dibangunkan oleh Budi Ijah yang meminta bergabung untuk sarapan. Begadang kalian? Tanya Pak D yang melihat kuap kantuk yang sering Adit tampilkan. Biasa Pak D, gak bisa tidur. Kalau Arif molornya ya langsung cepet, jawab Adit.
Pak D mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Kamu nggak diganggu sama Ningrum lagi kan?" "Enggak, Pak D." "Enggak? Terus gimana dengan mayat perempuan itu?" tanya Adit penasaran. "Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap," ujar Pak D ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya itu. Mengerti, Adit tersenyum dan kembali memakan sarapannya. Walau ada sedikit rasa enak yang muncul saat teringat dengan mimpi tentang kepala dipancing milik Bude. Setelah sarapan, Pak D pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit untuk pergi ke gubuk yang semalam ditunjuk oleh Pak Dirman. Saat ini, Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih, mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini, ucap Arif saat mereka sedang duduk di teras rumah Nek Harjo. "Aku masih tidak habis pikir bagaimana cara si dalang ini menghamili wanita-wanita itu. Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua, Arif?" tanya Adit tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. "Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah," ucap Arif yang memandang jauh ke arah desa. "Kita ajak Pak Dirman kalau begitu. Sekalian kita pastikan kondisinya," tegas Adit. Sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka sedang berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Adit berinisiatif untuk mengecek belakang rumah dengan berjalan memutar, tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. "Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rif," ucap Adit yang baru saja sampai di sebelah Arif. "Kita langsung ke gubuk. Perasaanku tidak enak sedari tadi," kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja Adit mengikuti langkah Arif. "Rif, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto?" tanya Adit saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti, kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit memperhatikan raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. "Aku juga berpikir demikian, tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui ini semua. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini," ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak D dan Budenya, serta Pak Amar, bisa saja Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti? Kita tidak mungkin menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satunya orang yang dengan mudah memberikan informasi ya Pak Prianto, ucap Adit mencoba menjabarkan pemikirannya. Arif mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak De Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, ucap Arif yang kembali berdiri. Tersenyum, Adit mengikuti Arif melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit mereka berjalan. Dari kejauhan, mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul
di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. "Kenapa?" tanya Adit penasaran. Arif tidak menjawab dan terus melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandangan temannya itu. Jauh di depannya, ada seseorang yang sedang keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. "Itu bukan Pak Dirman, Rif," ucap Adit yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. "Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi," ujar Arif. Setelah dirasa aman, mereka segera melangkah menuju gubuk kumuh itu. Arif mencoba untuk membuka pintu. "Sial," umpat Arif saat berada di depan pintu. "Ada apa?" ucap Adit kebingungan. "Kita kan tidak menutup pintu itu semalam. Semoga saja dia tidak curiga," ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Adit ikut masuk dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan shock dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci. Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasung itu. Sekali lagi, Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh, piring-piring yang berjatuhan, dan beberapa makanan yang terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering yang menguar dari arah Siti. "Siapa kamu? Mas Dirman di mana?" terdengar suara Parong, wanita itu. Sontak Adit menoleh. Dia terkejut ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti?" ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong Mas Dirman kemana?" Sekali lagi Siti bertanya. Adit heran, keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. "Rif?" ucap Adit mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu. Tapi tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti. Mengacuhkan pertanyaan Adit. "Pergi, selamatkan kalian, selamatkan Mas Dirman, orang itu biadab," ucap Siti histeris. "Orang siapa maksudmu?" sambar Arif. Namun sekali lagi, tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Wadone wis siap, jokone wis dicepake." Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan. Adit yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak, tidak mengucapkan apa-apa dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa, Rif?" tanya Adit penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman sekarang," ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan dengan setengah berlari. Tidak bertanya lebih, Adit langsung mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah, mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi, Arif mencoba mengetuk pintu dan memanggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang," ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana begitu sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. "Apa yang kamu lakukan, Rif?" ucap Adit saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Adit. "Yakin kita masuk ke situ, Rif?" ujar Adit yang masih ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka dihajar warga desa. Pak Dirman!"
panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran dengan kenekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang Adit menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. Bro! Adit mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkahi dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. Rif, kamu kenapa? Ucap Adit yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya itu. Tidak ada jawaban. Hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak, Adit memalingkan pandangannya. Mata Adit membulat sempurna, ingin mengucapkan istighfar. Namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkeram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di kamar salah satu rumahnya. Tersadar, Arif langsung menarik lengan Adit dengan keras. Ayo! Adit yang masih gemetaran merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong saat melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. Dit, ayo! Sekali lagi Arif menarik lengan Adit. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi, Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana, Adit tidak tahu. Rif, Pak Dirman, Rif, ucap Adit lirih. Adit menyentakkan tangan Arif. Rif, Pak Dirman, kenapa kita pergi? Bentak Adit. Arif tidak peduli. Dia kembali menarik Adit menjauhi rumah Pak Dirman. Rif! Teriak Adit. Goblok! Kalau mau masuk ke penjara ya sudah sana balik. Ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun, Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka, Adit berlari menyusul temannya itu. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Salam Pak Prianto. Waalaikumsalam, jawab Arif dan Adit bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. Tumben Dit, ada apa? Tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. Ada yang ingin Arif sampaikan Pak D, ucap Arif. Ada masalah? Tanya Pak Prianto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab. Baik Arif maupun Adit ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Adit menciut. Rif, kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. Ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono, ucap Arif langsung menatap mata Pak D-nya. Pak Prianto diam. Kita bicarakan sekarang. Pak D ganti baju dulu, ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Adit yang hanya tamu hanya mengekor mengikuti Arif menuju teras belakang rumah. Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui, tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini. Saat dimana Adit selalu mendapatkan teror dari Ningrum tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya, sejenak Arif memandang Adit. Dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya.
Mereka, ucap Arif. Mereka kenapa, Rif? Dorong Pak Prianto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan dan setelah itu bersenggama, ucap Arif yang masih saja terus menatap adiknya. Adit tahu itu sungguh keberanian karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Prianto. Brengsek, umpat Pak Prianto kaget. Terus apa yang terjadi? Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman yang menceritakan tentang Asih serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita hingga saat mereka diminta datang pada malam hari di rumah Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti. Siti masih hidup, ucap Pak Prianto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis dihisap mulut laki-laki itu. Adit tahu pasti pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana kondisi Siti, bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba saja terlepas. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu, kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman, ujar Pak Prianto cepat dengan sekali tarikan nafas. Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak. Saat itu otaknya benar-benar tidak bisa diajak bekerja sama. Bayangkan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Sejenak Arif diam. Pak Dirman sudah mati, ucapnya datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Prianto terdiam kebingungan. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Prianto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk, melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dan meninggalkan Siti. Setelah permintaan Siti yang aneh, mereka tersadar ada sesuatu yang aneh. Buru-buru mereka berdua berniat mengecek ke rumah Pak Dirman. Hingga saat aku mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya, ucap Arif. Goblok kamu, Rif, bentak Pak Prianto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Adit hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman telah meninggal, ucap Pak Prianto setelah sekian lama diam. Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui, ucap Arif yang kini mulai membakar sebatang rokok. Sudah kuberitahu untuk tidak sembrono, jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demu ini memang tidak pernah kau dengarkan, Rif, geram Pak Prianto. Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pak D bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak akan, ya aku cari sendiri jalan keluarnya, kata Arif, yang membuat bola mata Adit membulat. Bocah ini memang sudah gila, batin Adit syok. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah ku tenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini, kalian berdua jangan kemana-mana. Adit bilang ke Pak Dimbu kalau kau ingin menginap di rumahku, ucap Pak Prianto yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedang Arif hanya tersenyum kecut.